Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketireng. Masih bersama saya Mas biasa. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Gulai Ari-Ari untuk Anakku. Cerita ini ditulis oleh Kak Lestafi. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Permisi. Diwan mengetuk pintu rumah bidan yang terletak tidak jauh dari rumahnya. Ada apa, Mas? Ternyata yang keluar anak bidan itu. Ibu ada? Wah, ibu baru saja pergi menangani orang lahiran di desa sebelah, jawab anak perempuan itu. Ya Allah, kemana aku ini? Bidan yang sana juga gak buka hari ini. Diwan sudah sempat ke rumah bidan yang satunya, tapi kata mereka bidan itu sedang pulang kampung dalam waktu yang cukup lama. Tunggu saja, Mas, nanti sore juga sudah pulang kok. Gak bisa, harus sekarang, soalnya istri Mas merasakan sakit di perutnya, jawab Diwan serius. Raut wajahnya menampilkan kekacauan yang berat. Gimana ya, soalnya ibu sore baru pulang, ujar wanita muda itu lagi. Apa gak bisa disuruh pulang dulu? Ini menyangkut nyawa bayi dan istri saya. Gak bisa, Mas, di sana juga sedang butuh pertolongan, kecuali tadi Mas yang terlebih dulu datang. Ya mana tahu saya kalau begini jadinya. Diwan semakin bingung dan sedikit takut kalau bayinya akan kenapa-napa. Ya sudahlah, saya pulang saja. Dengan raut wajah dan langkah tergesa-gesa, Diwan pulang sendirian tanpa bidan yang ia maksud. Sementara Atika merasakan sakit dan mules di bagian perutnya. Air matanya tidak ada hentinya sejak tadi. Mail yang melihat itu ikut merasa cemas dan menangis juga. Sabar ya sayang, bidannya lagi ada kerjaan juga di desa sebelah. Atau aku panggil Mbak Karsem aja. Diwan kembali lagi keluar rumah untuk memanggil Mbak Karsem. Mbah, permisi. Diwan menggedor-gedor pintu rumah Mbak Karsem. Ada apa, Nak? Mbak Karsem segera keluar. Tampak ia sedang basah, sepertinya sedang mencuci. Anu Mbah, istri saya sakit perutnya, jawab Diwan terbata-bata. Memangnya kenapa? Tanya Mbah Karsem heran. Nanti saja saya jelaskannya, Mbah. Sekarang ikut saja dulu. Sebentar, Mbah ambil tas dulu. Mbah Karsem masuk lagi ke dalam untuk mengambil tasnya. Sepanjang perjalanan Mbah Karsem dibuat heran oleh Diwan yang tidak sabaran agar segera tiba di rumahnya. Kenapa kamu, Nduk? Tanya Karsem. Dilihatnya Atika sedang meringkuk kesakitan sembari memegangi bagian perutnya. Perut saya sakit, lirik Atika. Apa dia hamil? Tanya wanita tua itu kepada Diwan. Iya, Mbah, istri saya hamil. Coba rebahan sebentar. Mbah Karsem memijit bawah perutnya, tepatnya di bawah pusatnya. Turun ini perutmu, kamu habis ngapain? Tanya Karsem. Atika malah menatap Diwan, begitu juga sebaliknya. Kamu jangan begituan dia dulu, ini bayimu di bawah loh, kasihan dia terjepit, ujar Karsem. Maaf Mbah, saya lupa, ucap Diwan. Mentang-mentang mantan baru. Mbah Karsem mijit-mijit perut Atika. Tangannya begitu lihai dan tampak berpengalaman sekali. Kepala saya sakit juga, lirik Atika. Sini sekalian saya pijitin. Karsem mengambil alih, memijit kepala Atika karena kram di perutnya sudah hilang. Baru 15 menit kepalanya dipijit oleh Mbak Karsem. Atika merasakan sakit yang luar biasa di kepalanya. Kenapa? Wan, tolong ambilkan air putih segelas. Diwan pun segera berjalan ke dapur untuk mengambil air putih untuk Atika. Aduh, sakit sekali. Sudah Mbak Karsem, jangan dipijit lagi, lirik Atika. Sudah hilang sakitnya? Tanya Karsem. Sejenak Atika terbengong. Dilihatnya kanan dan kiri seperti sedang kebingungan. Maaf Mbah, istri saya ini sedang hilang ingatan, jadi wajar kalau kesakitan tadi, ucap Diwan. Oh, hilang ingatan, jawab Karsem pelan. Sebaiknya kalian jangan melakukan dulu sebelum ini. Istrimu ini sering kram soalnya. Mail mana, Mas? Tiba-tiba Atika malah menanyakan Mail. Mail di kamarnya.
Dia tadi sedih lihat kamu kesakitan. Makanya dia masuk ke kamarnya. Aku sudah gak apa-apa kok. Atika mencoba bangun dari rebahannya dan meminum segelas air putih yang dibawakan Diwan. Terima kasih ya Mbah. Saya gak tahu lagi kalau gak ada Mbah tadi. Diwan menyalamkan 2 lembar uang seharga 100.000 ke tangan Pak Karsem. Sama-sama. Lain kali jangan teledor. Baik Mbah. Diwan menggaruk-garuk kepalanya sendiri. Hanya demi ingin mengingatkan Atika terhadapnya. Ia hampir saja menghilangkan bayinya sendiri. Rasanya aku ingin muntah. Atika berdiri dari tempat tidurnya dan berjalan ke arah kamar mandi dengan dituntun oleh Diwan. Maafkan Mas ya, Mas nggak sengaja, ucap Diwan. Atika tidak menjawab. Ia malah fokus menatap wajahnya melalui cermin yang ada di kamar mandinya itu. Kamu gak kerja Mas? Tanya Atika. Kan libur, sudah sebulan ini ambil cuti demi kesehatan kamu. Yang penting kamu sehat dulu, jawab Diwan. Tiba-tiba ponsel Atika berbunyi. Diwan segera menerima panggilan masuk. Itu karena memang ponsel Atika ia yang pegang. Ada apa? Tanya Diwan saat sambungan ponsel telah terangkat. Begini Pak, toko Bu Atika yang kami jaga mengalami rugi besar, ucap salah satu karyawan Atika yang berada di kota. Nanti saya sampaikan. Diwan segera menutup panggilan teleponnya. Kenapa Mas? Tanya Atika. Kata karyawan di kota, toko kamu mengalami kerugian besar. Atika tidak menjawab. Ia hanya diam saja. Namun sedikit terlihat di ujung kelopak matanya ada genangan buliran benih. Kepalaku sakit. Aku mau tidur lagi. Atika kembali ke kamarnya dan merebahkan tubuhnya, lalu menutupnya dengan selimut tebal hingga tidak terlihat lagi sedikit pun wajahnya. Diwan yang melihat itu sedikit heran dan merasa kasihan kepada Atika. Sementara Yuni dan Sandi sudah sah menjadi suami istri. Mereka dinikahkan dengan cara memalukan. Sekarang kalian tidak perlu membuat aib lagi, ujar warga yang menyaksikan pernikahan mereka. Aku mau ke rumah Atika, ucap Yuni. Ia meninggalkan Sandi begitu saja setelah akad selesai. Mau ngapain? Tanya Sandi. Ia mengejar Yuni dari belakang. Mau lihat kondisinya. Yuni terus berjalan menyusuri jalan menuju rumah Atika. Pipi Yuni, Mael menyapa Yuni setelah Yuni sampai di depan rumah Atika. Mael, mana ibumu? Ada di dalam, Pi. Mael mengarahkan Yuni menuju kamar Atika. Gimana kondisi kamu? Tanya Yuni. Baik kok, jawab Atika datar. Kandungan kamu gimana? Dengar-dengar kamu lagi hamil. Baik kok. Kamu dari mana? Kok pakai kebaya? Tanya Atika. Aku menikah, jawab Yuni. Menikah? Dengan siapa? Atika mengernyitkan keningnya. Dengan Sandi. Yuni malah meneteskan air matanya dan memeluk Atika. Saat ini mungkin Yuni sedang butuh teman, walau sekedar curhat, sehingga ia memutuskan menemui Atika, walaupun Atika sedang lupa segalanya. Kenapa kamu menangis? Tanya Atika. Ia berusaha mengelus kecil kepala Yuni. Aku cuma sedih, Atika. Suamiku menikahiku karena keterpaksaan. Sementara Sandi dan Diwan hanya menatap kekompakan mereka dari pintu kamar. Tapi kamu menyukai suamimu? Tanya Atika. Aku sangat menyukainya dan ingin menjadikan dia sebagai lelaki terakhir dalam hidupku, jawab Yuni. Sandi yang mendengar penjelasan Yuni kepada Atika merasa tersentuh hatinya. Ternyata Yuni begitu menyukainya, sementara ia hanya menjadikan Yuni sebagai pelampiasannya. Setelah Yuni mencurahkan semua isi hatinya, segala sesak dan kesakitannya, mereka terlihat bergurau dan tertawa terpingkal-pingkal di dalam kamar Atika. Sandi dan Diwan yang mendengar mereka bercanda gurau merasa sedikit heran dengan sikap wanita mereka masing-masing. Orang gila. Saat sedang asik mengobrol, Diwan dan Sandi dikejutkan oleh sorakan anak-anak yang sangat ramai di luar rumah. Dasar orang gila. Sebagian anak melempari orang itu menggunakan lumpur. Stop, ada apa ini? Diwan melerai anak-anak yang melempari tanah ke arah wanita itu. Ya, kabur kan? Ayo kejar, ucap anak-anak itu lagi.
Mereka berlarian berhamburan mengejar wanita yang wujudnya sudah sangat memprihatinkan itu. Orang gila, orang gila. Bekik mereka lagi. Bahkan bukan hanya anak-anak saja. Orang dewasa pun ikut bergabung dengan anak-anak itu untuk melempari wanita yang mereka maksud. Bu, itu ada orang gila ya? Tanya Diwan kepada salah seorang wanita yang lewat di depan rumahnya. Iya tuh, entah dari mana datangnya. Mukanya juga gak kenal. Jangan-jangan itu ibu mertuaku, ujar Sandi. Ayo kita lihat, jangan-jangan benar. Sandi dan Diwan segera mengejar langkah anak-anak itu yang asik dengan sorakannya. Stop, jangan begitu. Diwan marah kepada anak-anak itu. Kamu ini berani sekali memarahi anak saya, ucap seorang wanita, tidak terima anaknya dimarahi Diwan. Saya hanya menegaskan, Bu, biar jangan kurang ajar dengan sesama manusia, apalagi ini orang tua. Orang stres saja ngapain dihargai, bagi wanita yang tidak terima anaknya dinasehati Diwan. Udahlah, betapa terkejutnya Sandi saat dilihatnya wajah wanita itu ternyata adalah Dela, yang baru saja sah menjadi ibu mertuanya. Oh, ternyata wanita iblis, pikir mereka lagi. Dasar setan kamu. Dela melemparkan batu sedang ke arah wajah ibu-ibu yang mencelanya barusan. Seketika darah segar mengucur dari kelopak mata atas wanita itu. Aduh, tolong, sakit. Wanita itu segera terhuyung ke tanah dan jatuh. Pandangannya seketika buram akibat banyak darah yang keluar. Astagfirullahaladzim. Segera bawa Dela pulang, San. Aku akan membawa ibu ini ke bidan. Diwan segera mengangkat wanita yang bernama Jasmine itu untuk dibawa ke bidan. Sementara ibu-ibu yang lain dan juga anak-anak mereka terdiam dan ketakutan. Takut kalau Dela juga melakukan itu terhadap mereka. Ayo pulang, orang gila mengamuk. Bekik mereka. Langkah mereka mulai mundur perlahan. Sandi memaksa Dela untuk pulang. Ia menarik paksa Dela, dan Dela pun menurut saja. Rasain, emang enak, bekik Dela. Ia tertawa cekikikan sedari tadi. Mama kenapa, Mas? Tanya Yuni. Ia segera menyusul Sandi ke rumah. Kok bisa ikatannya lepas? Sandi heran kenapa tali pengikat kaki Dela lepas. Sepertinya ada yang melepasnya. Dasar anak-anak nakal. Yuni yakin kalau yang melepaskan ikatan Dela adalah anak-anak sini, karena memang rumah Yuni tadi tidak dikunci. Sebaiknya kita segera meruqyah Bu Dela agar terlepas dari pesugihannya, ucap Sandi. Ruqyah? Iya, sepertinya Diwan mengerti hal ini. Besok aku akan tanyakan ke dia, ucap Sandi. Gimana baiknya saja, Mas? Jawab Yuni. Ia segera memandikan Dela yang tubuhnya sudah dipenuhi lumpur dan tanah. Sakit, teriak Dela saat Yuni mengusap kepalanya. Astaga, kepala mama parah sekali lukanya. Mata Yuni seketika terbelalak saat menemukan luka berlubang di kepala Dela. Sepertinya itulah anak-anak tadi. Ini harus segera diobati. Dasar anak-anak nakal. Tak terasa air mata Yuni terjatuh. Ia sungguh tak kuat melihat mamanya diperlakukan tidak baik. Sungguh pemandangan itu membuatnya merasa sesak dan sakit hati. Aku akan temui mereka, ucap Yuni setelah selesai membersihkan Dela. Untuk apa? Tanya Sandi. Mereka sudah kurang ajar, Mas. Mereka pikir mama ini hewan peliharaan, bekik Yuni sembari diiringi sak tangis. Percuma, mereka hanya anak kecil. Kamu kok belain mereka sih? Bukan membela. Untuk apa kamu marah-marah kepada mereka? Gak ada untungnya. Kamu tahu sendiri orang-orang di desa kita ini kebanyakan memakin hakim sendiri, dan mereka bangga itu. Tapi aku gak terima. Mau gak mau, kita harus terima. Kita yang salah. Kita sudah teledor tadi. Yuni tidak menjawab. Ia segera berjalan ke kamar Dela dan segera memberi Dela makan. Mama bisa gak sembuh? Yuni capek, Ma, bekik Yuni. Ia menatap ke arah Dela yang seperti anak kecil itu. Mama gak kasihan denganku. Yuni capek, Ma. Yuni pengen mama sembuh dan sadar. Yuni berteriak-teriak di hadapan Dela, berharap ibunya itu mengerti
dan segera sadar dari gilanya. Diwan yang baru saja selesai membawa Jasmine berobat segera pulang ke rumahnya. Dilihatnya Atika sudah masak banyak dan Mail pun sudah duduk tepat di depan meja makan. "Kamu masak?" tanya Diwan heran. Tentu saja heran. Atika sedang hilang ingatan. Semalam saja ia masih terus di dalam kamarnya. "Iya, aku pikir aku bosan di dalam kamar saja," jawab Atika datar. "Oh iya, Mas, kalung yang kamu cari itu punya siapa sih?" Atika berbahasa basi. "Oh, itu milik Dara, mantan karyawan kamu dulu. Kasihan sekali dia. Mayatnya ditemukan tragis di pinggir sungai dan korban pemerkosaan juga," jawab Diwan. "Korban pemerkosaan?" Mata Atika membulat begitu saja. Kenapa? Diwan merasakan sesuatu yang aneh dari sikap Atika saat ia sedikit terkejut. "Enggak apa-apa, Mas, heran saja. Orang sini kok kejam-kejam. Kamu sama sekali enggak ingat apa-apa tentang Dara?" tanya Diwan. "Enggak usah dibahas, Mas, sudah malam. Mending kita makan." Atika segera meletakkan nasi di sebuah piring kaca dan membeberkan kepada Diwan. Tiba-tiba genteng mereka seperti dilempar seseorang dengan benda keras. "Apa itu?" Diwan terkejut. Begitu juga Atika dan Mail. "Berisik sekali sih. Siapa ya?" Atika segera berjalan ke arah depan dan membuka pintunya. "Gak ada siapa-siapa. Kurang ajar sekali yang melempar genteng kita," lirik Atika. "Sudahlah, biarkan saja. Mungkin itu orang iseng." Diwan menyusul Atika ke teras rumahnya. "Kebiasaan kalau dibiarkan." "Dara?" "Siapa? Dara?" tanya Diwan. Samar-samar ia mendengar Atika menyebut nama Dara. "Apaan sih? Itu kucing ternyata," jawab Atika. "Oh kucing, aku kira barusan kamu menyebut nama Dara." Atika tidak menjawab saat mereka ingin masuk dan menutup pintu. Genteng mereka dilempari lagi. Kali ini lemparan itu begitu keras. "Siapa sih itu?" Diwan segera keluar dari rumah dan melihat siapa yang telah usil terhadap mereka. "Nggak ada siapa-siapa. Kurang kerjaan sekali mereka, sayang." "Kamu udah masuk?" Dilihatnya Atika sudah tidak ada lagi di belakangnya. Diwan segera masuk ke dalam kamar dan menemui Atika. Namun saat sampai di kamar, Atika sama sekali tidak ada. Apa di kamar Mail? Diwan mengecek ke kamar Mail. Ia juga tidak menemukan Atika sama sekali. "Kenapa ya?" Mail yang belum sempat tidur nyenyak pun terbangun. "Kamu lihat ibu?" tanya Diwan. "Tadi kan keluar sama ayah." "Iya, tapi nggak ada lagi. Kemana sih ibumu itu?" Diwan merasa khawatir kalau Atika malah kabur. "Ayah mau cari ibu sebentar, keluar." Mail ikut. Mail segera memututi Diwan dari belakang. Mereka mencari Atika keluar rumah menggunakan sebuah senter. "Kemana ibu ya?" Mail sudah merasa sedih karena Atika pergi. Apalagi Diwan, ia sangat merasa khawatir sekali. "Lebih baik besok saja kita cari ibu. Sebaiknya kita kembali ke rumah. Dan siapa tahu ibumu memang sudah di rumah." Setelah mencari Atika beberapa jam dan tidak menemukannya, mereka memutuskan untuk pulang. "Ibu?" Mail yang baru saja sampai dikejutkan karena ternyata Atika berada di rumah. "Dari mana?" tanya Diwan. "Nggak dari mana-mana kok. Aku ada di ruang tengah dari tadi," jawab Atika datar. "Tapi tadi aku cari nggak ada." "Ada, kamu salah lihat kali, Mas." Atika malah segera melenggang ke kamarnya. Pakaian yang ia kenakan juga sudah berubah. "Mungkin ibumu tadi ke kamar mandi. Ayah nggak ngajak ke sana tadi," ujar Diwan. Kepada Mail, ia menggeleng-gelengkan kepalanya. Pagi-pagi, "Mayat! Ada mayat!" teriak seseorang dari kejauhan. "Mayat?" Diwan yang ingin mengantar Mail sekolah merasa terkejut saat mendengar teriakan warga yang melihat ada mayat. "Apa itu ya?" tanya Mail. "Kamu sebaiknya berangkat sekolah sendiri ya. Ayah ada keperluan," ucap Diwan. "Iya ya." Mail menurut ucapan Diwan. "Ada apa?" tanya Diwan kepada warga yang mulai berhamburan. "Ada mayat laki-laki di ujung sana." "Mayat? Mayat siapa?" tanya Diwan penasaran. "Katanya mayat Tony." "Tony
Tony Kenyanto. Iya betul, jawab mereka. Diwan segera berjalan beriringan mengikuti langkah warga yang lainnya, sampai ia lupa kalau Atika di rumah sendirian. Astaga, ngeri sekali, lirik mereka. Mayat itu banyak bekas cakaran, dan wajahnya membiru di bagian leher, ada bekas cekikan, sampai celananya pun basah. Sepertinya ada yang sengaja membunuhnya, ucap mereka. Benar, semalam Tony masih berkeliaran kok, jawab mereka. Biar saja mati, manusia rusuh sepertinya, memang banyak musuh. Siapa yang suka dengan dia? Kalau sudah mabuk semua rumah orang dilempari, bagi ibu-ibu. Sebaiknya kita urus ini, jenazah Tony. Kata keluarganya mau dibawa pulang ke kampung keluarganya, jadi kita tunggu saja gimana, kata keluarganya nanti, ucap mereka semua. Mayat Tony sangat mengerikan dan membuat semua yang melihat bergidik ngeri. Padahal tadi malam masih sempat buat keserusuhan, pekik salah seorang ibu-ibu yang berada di sana. Benar, tadi malam masih beli minum di warung saya. Banyak yang tak peduli dengan kematian Tony, sebab kelakuannya setiap harinya meresahkan warga saja. Gimana jenazah Tony? Sudah dipulangkan ke kampung halamannya? Tanya Santi yang menghampiri Diwan di rumahnya. Sudah, baru saja. Gimana keadaan Budela? Apa sudah ada perubahan? Tanya Diwan. Sepertinya Budela harus diruqyah. Diruqyah? Ucap Diwan. Kalau tidak, beliau terus mengingat-ingat pesugihan itu terus. Ya sudah, malam ini aku akan bawa Nathan ke rumah Yuni dan anggota masjid yang lain, ucap Diwan. Sandi dan Diwan bersepakat untuk segera meruqyah Dela malam itu. Apa itu? Mata Diwan membulat saat lantai menuju dapur ada tetesan cairan berwarna merah. Diamatinya lantai itu dan disentuhnya cairan berwarna merah pekat itu. Amis, darah apa ini? Darah kucing mungkin. Atika segera mengepel lantai itu hingga tak ada lagi tersisa. Darah kucing? Diwan menggerenyitkan keningnya. Iya, kan tadi malam ada kucing bertengkar, jawab Atika. Gitu ya. Diwan langsung masuk ke dalam kamar dan segera mengambil ponselnya. Sayur, sayur, teriak tukang sayur keliling kini terdengar dari depan rumah Atika. Sepertinya tukang sayur keliling baru, karena memang selama ini tidak ada tukang sayur yang keliling. Mas, aku mau belanja, minta uangnya ya. Mau belanja? Diwan tersenyum kecil. Enggak jauh kok, cuma di depan. Diwan segera meraih dompetnya dan memberikan kepada Atika. Ambil saja. Atika segera meraih dompet itu. Sayur bang, teriak Atika dari teras. Di sana sudah terlihat banyak ibu-ibu yang belanja. Semua mata tertuju mengarah Atika dengan sangat tajam. Atika, sudah sembuh ya? Tanya Bude, pemilik warung yang juga berada di sana. Tempe 2, kangkung 2 ikat, daging sekilo bang, ucap Atika kepada pemilik gerobak sayur itu. Kalau ditanya jawab, pekik wanita muda yang bernama Titin itu. Ia mencawel kepala Atika. Atika tetap tidak menjawab. Ia semakin lincah memilih-milih sayur yang lainnya. Budek kamu ya, pekik mereka lagi. Dasar kanibal, seharusnya kamu itu sudah dipenjara. Ini gak pakai hilang ingatan segala. Pekik Titin lagi. Apa hak kamu? Kamu bilang saya kanibal. Berapa hargamu? Biar saya beli untuk saya masak, ucap Atika lantang. Wah, sudah bisa melawan dia rupanya. Kamu sudah sembuh ya? Pekik Titin. Ia mengamati setiap sudut Atika. Iya, aku sudah sembuh. Kenapa emang? Ayo, kamu mau menghakimiku? Hakimi aku, biar kita sama-sama masuk jeruji besi setelah ini. Tapi akan kupastikan, sebelum aku ke sana, kamu duluan yang akan ke sana, ancam Atika. Titin menghantamkan kiloan yang biasa digunakan untuk menimbang sayur. Seketika darah segar keluar dari sudut mata Atika. Atika sama sekali tak melawan. Ia malah tersenyum miris. Ayo lakukan lagi. Setelah ini hidupmu akan enak. Gak perlu lagi masak dan ngurus anak, lirik Atika. Sementara ibu-ibu yang lainnya hanya menonton saja. Begitu juga pemilik gerobak. Kalian akan menjadi saksi atas perbuatan dia. Kalau kalian gak mau jadi saksi,
Kalian pastikan aku akan menggiring kalian semua, jawab Atika. Brengsek kamu Atika, kamu mau menjebakku? Pekik Titin. Ia tidak terima dan merasa dijebak Atika. Inilah balasan untuk kamu orang yang dulu sering menzolimi saya. Bahkan sebutir garam pun saya pinjam, dan bukan saya minta, tapi kamu menyuruh memungut garam itu di tanah. Tadi yang mencari gara-gara juga kamu, bukan saya. Tukas Atika. Ada apa ini? Ternyata Diwan melihat istrinya sedang berdebat dengan ibu-ibu lainnya di halaman depan. Astagfirullahaladzim, kepala kamu kenapa? Diwan merasa panik karena Atika terluka. Aku gak kenal mas, tiba-tiba mereka mengeroyokku, ujar Atika. Benar Tin. Diwan menatap marah ke arah Titin yang memang masih memegang timbangan mini itu. Aku gak bermaksud kok. Titin merasa terjebak karena Atika malah bersandiwara di depan mereka semua. Dia itu gak sakit, pegik Bude itu lagi. Jangan ngarang Bude, dokter bilang istri saya ini sakit dan masih belum pulih. Kalian kenapa yang gak ada rasa sabar? Nanti setelah istri saya sembuh, dia pasti menyerahkan dirinya. Jadi gak perlu kalian menghakimi dia, jawab Diwan. Aku gak terima mas, aku mau tuntut dia, ucap Atika. Seketika mata Titin ingin loncat dan jantungnya serasa ingin berhenti. Ternyata Atika sangat pintar bersandiwara. Ia berpikir kalau Atika memang ingin balas dendam. Saya gak mau ikut campur. Pemilik gerobak itu langsung kabur begitu saja. Padahal semua sayur-sayuran dan daging yang mereka ambil belum sempat dibayarkan. Aku juga gak mau ikut-ikutan, ucap ibu-ibu yang lainnya juga. Aku mau dia kita tuntut mas, pakai Atika lagi. Enak saja kamu, mana bisa kamu menuntut saya, jawab Tintin. Ayo mas, nanti malam aku mau kita ke rumahnya dan menuntut dia. Atika segera menarik lengan Diwan ke rumahnya. Kita gak bisa menuntut dia begitu saja sayang, ucap Diwan menenangkan Atika. Aku gak mau tahu, aku akan tuntut dia. Aku gak kenal siapa dia, dan aku ingin dia dikasih pelajaran, ucap Atika lagi. Diwan yang sembari mengobati luka di kepala Atika menjadi bingung. Lebih baik kamu jangan keluar dulu, ucap Diwan. Aku ini lagi hamil muda, itu sama saja dia melakukan penganiayaan terhadapku. Pokoknya nanti malam kita ke rumahnya dan harus kamu tuntut dia, pakai Atika lagi. Iya, nanti malam kita ke sana. Diwan tidak bisa menolak permintaan Atika karena memang dirinya tidak tahu menahu masalahnya tadi. Yang ia tahu Atika itu masih hilang ingatan. Malam itu Atika masih mengurung diri di dalam kamar. Diwan yang baru saja selesai sholat maghrib dikejutkan dengan ponselnya. Tiba-tiba ponsel Diwan berbunyi. Ada apa San? Ternyata Sandi yang menghubunginya. Tolong kesini Wan, Budela kerasukan. Kerasukan? Diwan segera melepas sarungnya dan melihat Atika ke dalam kamar. Sayang, Mas mau ke rumah Sandi sebentar ya, ucap Diwan dari luar. Aku ikut. Atika segera membuka pintu kamarnya dengan cepat. Ikut? Iya ikut, jawab Atika yakin. Ya sudah, Mas ganti baju dulu sebentar. Entah angin apa yang merasuki Atika saat itu. Ia malah memakai hijab pasmina berwarna coklat. Sungguh pemandangan yang cukup indah di mata Diwan. Kenapa? Tanya Atika. Dirinya menjadi salah tingkah saat Diwan senyum-senyum melihat dirinya. Ini Atika yang aku kenal dulu, jawab Diwan. Atika hanya tersenyum saja dan tidak menjawab Diwan sama sekali. Namun ada satu yang ganjal di batin Atika. Kemana lepasnya perjanjian kepada iblis itu? Kenapa belakangan ini dirinya merasa aman-aman saja? Apakah mungkin sudah ada yang mengambil alih semuanya? Istighfar ma. Yuni yang memegangi lengan Dela dan merasa kewalahan. Ia hampir terlempar karena memang tenaga Dela begitu kuat. Penipu, pembohong, pekik Dela. Siapa yang pembohong? Diwan menjepit jari jemari kaki Dela. Jawab, siapa yang bohong? Pekik Diwan lagi. Ia terus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran sebisa mungkin dengan dibantu oleh Ustadz Nathan dan yang lainnya. Jangan usir aku, kasihani aku, ujar Dela lagi. Sepertinya Dela memang kerasukan setan. Kami tidak mengusirmu,
Kami hanya menyuruhmu pergi secara baik-baik. Kenapa kamu mengganggu keluarga kami? Ucap Diwan. Aku gak akan pergi. Aku masih mau di sini. Ucap wanita yang merasuki Della. Tubuh Della terguncang. Jemarinya mengepal begitu kuat. Bahkan 3 orang pun untuk membukanya mereka tidak mampu. Kalau kamu tidak mau keluar, kami akan bakar. Pergilah, ucap Diwan. Tidak, aku tidak akan keluar sebelum aku mendapat gantinya. Bekiknya lagi. Sudah cukup kamu menyakiti banyak orang. Pergilah dan tenanglah di alammu. Seketika Yuni dan yang lainnya termasuk Atika sangat ketakutan saat kepala Della terlepas dari tubuhnya dan terbang ke atas. Astagfirullahaladzim. Mulut Diwan dan yang lainnya pun segera membacakan doa-doa yang mereka hafal. Sepertinya Bu Della sudah terlanjur lama mengikuti pesugihan ini, hingga iblis itu sudah bersemayam di tubuh Della. Kepala Della malah melayang ke arah Atika. Seketika leher Atika merasa seperti dicekik kuat. Lepaskan istri saya, jangan sakiti dia, bekik Diwan. Diwan merasa panik, apalagi Atika sedang mengandung. Akan aku titiskan darahku di dalam darah anakmu ini, ucap iblis itu. Wujudnya sudah tak terlihat, namun suaranya sangat jelas. Mas, tolong aku. Atika mencekik lehernya sendiri. Istighfar Atika. Nathan segera memegangi lengan Atika. Doa-doa ayat suci Al-Quran tak lupa dibacakan mereka, hingga akhirnya kepala Della utuh kembali dan Atika merasa sakit di rahimnya. Sakit mas. Atika terduduk lemah di lantai rumah Yuni. Kenapa kamu bawa Atika ke sini mas? Dia lagi hamil, ucap Yuni. Aku gak tahu kalau begini jadinya, jawab Diwan. Kejar bayangan kepala itu, ucap Sandi. Mereka dan Nathan segera mengejar bayangan kepala dengan usus terbuyar itu keluar ke rumah. Pergilah dari sini, kembali ke alammu, bekik Nathan. Kepala terbang itu tampak menangis saat Nathan dan yang lainnya membacakan doa. Sandi dan warga yang sempat berdatangan langsung melemparkan obor yang sudah menyala ke arah bayangan kepala itu. Alhamdulillah, iblis itu sudah lenyap dari desa kita, ucap Nathan. Apa dia akan mengganggu kita lagi? Tanya Sandi. Insya Allah tidak akan. Tapi bagaimana ucapannya tadi? Apa kita mempercayainya kalau dia menitiskannya kepada rahim Atika? Tanya Diwan. Seharusnya kita tidak percaya dengan bisikan setan. Rajinlah ajak istrimu mengaji dan sholat. Insya Allah itu tidak akan terjadi, ucap Nathan. Syukurlah kalau setan itu sudah pergi dari desa ini. Tapi bagaimana dengan Bu Della? Dia tetap harus dihukum, dan Atika juga, ucap warga. Sabar Bu, Bu Della sedang sakit dan masih terkena gangguan jiwa. Dan Bu Atika juga sedang sakit, belum pulih. Setelah pulih nanti mereka pasti akan sadar dan menyerahkan dirinya. Kita jangan terus menghakimi mereka. Negara kita punya hukum, ucap Nathan. Kali ini sepertinya mereka setuju dengan perkataan Nathan dan yang lainnya. Sekali lagi kami minta maaf kepada Ustadz karena kami tidak pernah mendengarkan ucapan Ustadz. Mereka malah saling meminta maaf. Masih sakit? Tanya Diwan. Ia terus menemani Atika di dalam kamarnya. Sudah tidak apa-apa kok. Wajah Atika malah terlihat cemas. Entah apa yang sedang ia pikirkan saat ini. Kamu pakai kalung itu? Mata Diwan seketika membulat saat Atika ternyata memakai kalung darah. Iya, emang kenapa? Tanya Atika. Gak apa-apa kok. Ya sudahlah, gak apa-apa. Lagian kasus darah sudah selesai. Dan itu memang darah, ucap Diwan. Kalungnya bagus, ujar Atika. Ia membelai kalung milik darah itu. Dan saat itu juga tubuhnya merasakan dihembus angin, sehingga bulu kuduknya merinding. Kenapa sayang? Diwan heran saat melihat Atika memperhatikan ke arah pintu terus. Gak apa-apa mas, jawab Atika pelan. Mulai saat ini, kamu mau kan sholat? Tanya Diwan. Mau mas. Atika mengiyakan pertanyaan Diwan. Selama ini kami itu gak pernah mau, ucap Diwan. Apa iya? Atika menjawab dengan sangat pelan. Maafkan aku mas, aku terpaksa membohongimu dulu. Aku masih ingin dekat denganmu, dengan Main, sebelum aku benar-benar menyerahkan diriku nanti.
gumamnya dalam hati. Tak terasa air mata Atika malah menetes. Diwan yang melihat itu malah bertambah heran. "Kamu kenapa? Kamu sakit?" tanya Diwan. "Enggak mas, aku cuma sedih aja. Karena sebelum aku lupa seperti ini, ternyata aku orang jahat," ucap Atika. "Kamu tahu dari siapa?" tanya Diwan heran. "Ibu-ibu yang semalam," jawabnya. Hati Diwan terasa sesak saat mendengar ucapan Atika. Ia bingung dan sangat merasa kasihan kepada Atika saat ini. Diwan juga sudah berjanji kepada dirinya sendiri. Setelah Atika nanti sembuh, ia akan membawa Atika meminta maaf kepada seluruh keluarga korban, agar hukumannya tidak terlalu diberatkan. "Ibu kok nangis?" tanya Mail. "Ibu gak apa-apa kok. Mail tidur lagi ya," ucap Diwan. Ia tak ingin melihat Mail juga ikut bersedih karena melihat Atika bersedih. "Ya, tadi ada yang melempar genteng kita waktu ayah sama ibu pergi," ucap Mail. Melempar genteng? Kali ini Diwan sungguh terheran-heran, karena 2 hari ini rumah mereka diteror. "Mail takut ya?" Mail memeluk Diwan. "Mail jangan takut ya, sekarang kan ada ibu dan ayah. Malam ini Mail tidur di sini saja." "Siapa orang yang melempari genteng kita itu mas?" tanya Atika. "Mas juga gak tahu," jawab Diwan. Sebenarnya ia berfeeling mengarah ke Anto dan teman-temannya. Namun ia tak ingin menuduh, malah nanti akan timbul fitnah. "Kenapa rumah kita selalu diteror mas? Aku jadi takut," ucap Atika. Ia juga sebenarnya merasakan hal yang sama seperti Mail. "Kalian jangan takut, nanti mas coba cari tahu ya," ucap Diwan menenangkan mereka. "Bagaimana kalau orang itu berbuat macam-macam mas?" ucap Atika lagi. "Gak akan, mas gak akan biarkan itu terjadi," jawab Diwan lagi. "Lebih baik kalian tidur, sudah malam. Jangan pikirkan yang macam-macam," tambah Diwan lagi. "Kamu mau kemana mas?" tanya Atika saat Diwan ingin keluar kamarnya. "Mas akan berjaga-jaga di ruang tamu." "Jangan mas, kamu di sini saja dengan kami. Bahaya kalau kamu di luar," cegah Atika. Ia juga takut kalau malah Diwan kenapa-napa. "Gak apa-apa emang?" tanya Diwan. "Kamu bilang kamu suamiku," jawab Atika. "Ayah di sini saja. Mail takut kalau ayah keluar," tambah Mail juga. Ada perasaan bahagia di hati Diwan saat itu. Tanpa ia sadari, Mail dan Atika sudah bisa menerimanya lagi. Mail yang dulu sempat marah adanya, kini sudah luluh kembali menerimanya. 5 bulan kemudian. Mau kemana cantik?" Yuni yang sedang jalan pagi sendirian tiba-tiba dihadang oleh Anto dan temannya. "Mau apa kalian?" lirik Yuni. "Gak mau apa-apa kok. Kamu kok sendirian aja sih?" Anto malah menyolek pipi Yuni. "Jangan kurang ajar kamu," bagi Yuni lagi. Perutnya yang sudah membuncit karena sudah memasuki kehamilan 4 bulan membuatnya sedikit agak susah bergerak. "Main sebentar boleh dong," ucap Yanto lantang. "Jangan kurang ajar kamu." Yuni menepis tangan Anto saat mereka ingin memegangnya. "Ayolah." Anto malah membekap mulut Yuni dan menyeretnya ke sebuah pondok kosong. Suasana pagi itu memang masih terlihat sepi karena hari Minggu. Yuni yang berniat berjalan pagi malah dihadang Anto dan temannya yang baru saja pulang dari markas mereka. "Lepas, aku gak mau." Yuni terus meronta saat Anto mulai ingin melakukan hal tidak senonoh terhadapnya. "Kamu itu sok munafik," pekik Anto. "Lepasin, aku gak mau." Yuni terus berontak. Tak terasa air matanya menetes begitu saja. Saat Anto mulai melakukan hal bejatnya terhadapnya, Yuni mencoba melawan. Namun karena kehamilannya sudah memasuki 4 bulan, membuatnya sedikit susah untuk melawan. Yuni malah digilir hingga tak berdaya oleh 2 orang itu. "Jangan bilang siapa-siapa ya. Masih untung kamu gak kami bikin mati," pekik Anto. "Benar, kalau saja kamu gak sedang hamil, kami sudah menghabisimu seperti wanita yang dulu memulangkan bayiku," ucap Anto lagi. Saat itu Yuni hanya bisa menangis menahan malu dan sakit di seluruh tubuhnya. Ia merasa gagal menjaga tubuhnya untuk Sandi. Di saat Sandi sudah belajar menyukainya dan Yuni sudah mengandung anaknya, malah ia dinodai oleh Anto dan temannya.
Kamu kenapa, Yun? Tanya seseorang yang melihat Yuni jalan terhuyung-huyung dengan pakaian robek. Nggak apa-apa, jawab Yuni sembari menepis air matanya. Dilihat Sandi, Yuni baru saja pulang, dan daster yang dikenakan Yuni juga robek. Kok baju kamu robek? Kenapa, Bun? Tanya Sandi. Ia yang baru saja selesai menjemur cucian di depan rumah, terheran-heran melihat keadaan istrinya itu. Yuni tak menjawab. Ia malah segera masuk ke dalam dan mengunci pintu kamarnya. Bun, kenapa sih? Tanya Sandi lagi. Ia terus mengetuk-ngetuk pintu kamar itu, namun Yuni tidak kunjung membukanya. Sementara Diwan dan Atika saat ini semakin terlihat harmonis, walaupun Atika masih berusaha menyembunyikan rahasianya. Sudah 2 hari ini, rumah kita nggak diteror. Apa mungkin penerornya capek? Ucap Diwan. Sejak 5 bulan terakhir, rumah mereka terus dilempari pakai batu setiap malamnya. Namun sampai sekarang belum tahu siapa yang mencoba meneror mereka. Kamu sudah lapor ke RT, Mas? Tanya Atika. Sudah, pengamanan di desa kita sudah diperketat. Mudah-mudahan gak ada lagi teror-teror. Perutmu sudah semakin besar. Pasti anak kita nanti perempuan, ujar Diwan. Laki-laki atau perempuan sama saja, Mas. Aku cuma ingin anak ini lahir sehat dan sempurna. Ya, tadi di sana ada rame-rame. Ibunya Bibi Yuni diolok-olok sama anak-anak, ucap Mail mengadu. Della memang sudah tidak lagi dikurung oleh Yuni dan Sandi. Setiap kali mereka mengurungnya, Della malah teriak-teriak histeris, sehingga mau tidak mau mereka membiarkan Della berkeliaran. Kamu ikutan juga? Tanya Diwan. Enggak ya, kan kata ayah enggak boleh kurang ajar sama orang dewasa, apalagi orang tua, jawab Mail. Kasihan Bu Della, sampai sekarang ia tak kunjung sembuh. Iya Mas, kasihan banget. Aku yang lihatnya saja kasihan. Setiap hari harus diolok-olok oleh seorang orang. Kenapa sih orang sini jahat banget? Ucap Atika. Diwan tak menjawab. Ia juga bingung harus menjawab apa. Mas pergi kerja dulu ya. Ingat, jangan keluar rumah. Semua bahan makanan sudah Mas sediakan di dapur, ucap Diwan. Iya Mas, kamu hati-hati ya. Diwan tidak lupa sebelum pergi mengecup perut buncit Atika. Tak terasa, aku sudah memasuki kehamilan ke-6 bulan. Setelah anak ini lahir, nanti aku akan menyerahkan diriku. Aku sudah bosan hidup dalam kebohongan, gumam Atika. Dalam waktu yang cukup lama, ia harus membohongi Diwan dan yang lainnya. Semua ia lakukan demi menunggu kelahiran bayinya. Ia tidak mau bayinya merasakan dinginnya jeruji besi nantinya. Ia mana tega kalau anaknya lahir di penjara. Setelah ia keluar dari penjara nanti, ia berniat akan membagikan seluruh uang dan hartanya kepada warga yang kurang mampu. Dan semoga saja ia masih bisa terus bersama Diwan. Dasar wanita goblok, diajak seneng-seneng kok gak mau, pekik Anto. Atika yang sedang menjemur pakaiannya di teras rumahnya mendengar percakapan Anto dan Wendy temannya. Yuni pasti kalang kabut tadi, pasti dia kewalahan melayani kita, atau malah ketagihan, pekik Wendy. Atika yang mendengarkan percakapan mereka seketika membulatkan matanya. Jantung Atika serasa ingin loncat dari dalam sana. Apa kamu lihat-lihat? Pekik Anto. Awas kamu berani bilang-bilang kamu akan bernasib sama seperti Yuni, pekiknya. Padahal belum tentu Atika mendengar ucapannya, namun malah mereka membocorkan aksi bejatnya. Atika yang melihat Anto menatap ke arahnya, segera masuk ke dalam rumah dan mengunci pintunya. Tumben belum masak. Diwan yang baru saja pulang menghampiri Atika yang masih rebahan di ranjangnya. Lagi malas Mas, jawab Atika. Kamu sakit? Enggak Mas, aku lagi malas saja. Ya sudah, biar Mas yang masak. Kamu tiduran saja, mungkin bawaan bayi kita. Sejak mendengar ancaman Anto dan Wendy tadi, Atika menjadi sedikit khawatir dan takut. Ingin sekali ia bercerita kepada Diwan, namun takut nanti malah suaminya yang diapa-apakan oleh Anto. Ada orang bunuh diri! Tiba-tiba terdengar suara teriakan warga dari luar. Diwan yang mendengar itu segera keluar membuka pintunya. Ada apa ramai-ramai? Gumamnya. Ia segera berjalan ke halaman depan rumahnya. Ada perempuan mau bunuh diri, Wan, ucap seseorang kepadanya.
Siapa? Tanya Diwan heran. Nggak tahu, perempuan itu naik ke atas tiang di sana. Jawab laki-laki itu. Siapa ya? Kenapa selalu saja ada hal-hal yang mengerikan? Gumam Diwan. Sebaiknya kita ke sana, Wan. Ajaknya. Kamu duluan saja, aku mau ke rumah sebentar. Jawab Diwan. Ia segera masuk lagi dan menemui Atika yang masih rebahan. Sayang, mas sebentar ya keluar. Di sana ada orang mau loncat dari tiang tower. Ujar Diwan. Siapa mas? Mata Atika membulat terkejut. Belum tahu, makanya mas mau ke sana. Dan semoga bisa dicegah. Ya sudah mas, kamu hati-hati ya. Jawab Atika. Diwan segera berjalan mengikuti langkah yang lainnya yang akan menuju ke sana juga. Siapa ya wanita itu? Ibu-ibu itu berjalan sembari bertanya-tanya. Nekat sekali, apa nggak takut mati? Ucap ibu-ibu yang satunya lagi. Benar, tiang itu kan tinggi sekali. Gimana cara ia memanjatnya? Kalau sampai dia loncat, nggak bakal jadi orang. Mereka semua menuju ke tempat wanita yang mereka maksud dengan langkah cepat dan khawatir. Takut kalau wanita itu adalah bagian dari keluarga mereka juga. Turun weh, mau cari mati atau bagaimana? Ucap bapak-bapak yang sudah berada di bawah tower. Di atas sudah terdapat seorang wanita, namun tidak jelas siapa wanita itu karena sangat tinggi. Kok turun sih? Kalau turun ya mati. Ketus ibu-ibu yang satunya. Kan turun bukan lompat, kalau lompat ya mati. Ketusnya lagi. Diwan yang sempat mendengar perdebatan ibu-ibu itu merasa sedikit hampir tertawa. Turun bu, apapun masalahmu, jangan berbuat nekat. Ujar yang lain. Emang itu ibu-ibu? Tanya Bude pemilik warung. Ya mana tahu, intinya kan itu perempuan. Benar juga sih, jawab Bude lagi. Kalian tahu siapa perempuan itu? Tiba-tiba Diwan ada inisiatif untuk bertanya kepada dua anak laki-laki dan dua anak perempuan yang berada di sana juga. Tahu mang, itu orang gila. Kami melemparinya tadi, makanya dia manjat. Jawab salah satu dari mereka. Orang gila? Seketika jantung Diwan ingin loncat dari dalam sana. Ia berpikir kalau itu adalah Dela. Astagfirullahaladzim, jangan-jangan itu Bu Dela. Diwan segera meraih ponselnya di kantong sakunya dan mencari nomor Sandi. Ada apa, Wan? Tanya Sandi setelah mengangkat panggilan masuk dari Diwan. Gawat, San. Gawat apa? Kenapa? Sandi sudah hampir sedikit panik. Bu Dela mau bunuh diri. Apa? Bu Dela mau bunuh diri? Mama mau bunuh diri? Seketika Yuni yang sedang berada di dalam kamar pun ternyata mendengar ucapan Sandi barusan. Iya, Mama mau bunuh diri. Ayo kita lihat ke sana. Sandi dan Yuni segera menuju ke sana. Ya Allah, lindungilah Mama. Sepanjang perjalanan Yuni terus menangis. Sabar sayang, ucap Sandi. Namun matanya tiba-tiba malah mengarah ke daster Yuni yang robek. Sejak tadi memang ia belum menggantinya. Daster kamu sobek sayang, tanya Diwan. Iya, tadi kesangkut di pintu, jawab Yuni bohong. Masalahnya tidak penting saat itu. Ia hanya ingin mamanya selamat. Gila itu orang, mau mati sadis benar. Ketus mereka yang masih beramai-ramai di bawah tower itu. Di atas wanita yang bernama Dela itu malah bergelantungan seenaknya tanpa memikirkan jantung mereka semua yang sudah hampir lepas dari dalam sana. Mama! Teriak Yuni dari bawah. Ia begitu histeris saat melihat Dela bergelantungan di atas tower yang begitu tinggi. Itu mama kamu, Yun? Tanya Bude, pemilik warung. Iya, itu mama saya. Pantes, orang gak waras wajar juga lah, jawab mereka. Hati-hati kalau bicara. Ini pasti kerjaan anak-anak kalian kan? Anak-anak kalian gak terajar kan? Pekik Yuni. Kau malah nyalain anak kami. Ibumu itu memang gila. Kalau gak gila ngapain dia manjat-manjat gitu? Jawab mereka. Kalau gila ya gila saja, ketus mereka. Mas, gimana ini? Gimana kalau mama loncat? Ucap Yuni. Ia dari tadi terus menangis dan histeris. Minggir. Diwan malah bernekat memanjat tower itu untuk menyusul Dela ke atas. Begitu juga dengan Sandi. Hati-hati mas, teriak Yuni. Ibumu selalu saja cari masalah. Udah kayak orang penting saja, ibumu itu. Asik dia aja yang mau diurus. Ketus ibu-ibu itu lagi. Saya nggak minta kalian berada di sini kok. Untuk apa kalian di sini?
kalau hanya ingin mencela ibu saya. Kalian ada membantu emang di sini? Jawab Yuni lantang. Enggak anak, enggak emas, sama saja lantamnya. Ingat, lagi hamil, bagi mereka. Jangan bawa-bawa kehamilan saya. Kehamilan saya akan baik-baik saja jika kalian tidak mengusik saya, bagi Yuni. Udah, enggak usah diopenin. Mudah-mudahan itu Della jatuh mati. Ucap mereka malah menyumpai. Teriak mereka saat ternyata Della beneran loncat. Namun tersangkut di sela-sela tiang lainnya. Della masih bisa bergerak saat itu, namun darah segar sudah menetes dari atas. Yuni yang melihat itu sangat syok dan hampir frustasi. Akhirnya Della terjatuh sampai ke bawah. Diwan dan Sandi yang masih setengah perjalanan menuju ke atas menutup matanya, menyaksikan pemandangan ngeri itu. Mama! Teriak Yuni. Dirinya begitu histeris, sehingga ia langsung tak sadarkan diri. Yuni, bangun! Ibu-ibu yang lain memapah tubuh Yuni yang sudah tidak sadarkan diri itu ke pinggir. Ya ampun, ngeri sekali. Mereka semua merasa ngeri saat melihat mayat Della begitu mengenaskan. Tubuhnya hancur, tangannya sebelah terputus. Mungkin karena sempat tersangkut di tiang yang lain tadi, sebelum akhirnya terjatuh yang sesungguhnya. Sandi yang sudah turun tidak lagi memikirkan Della. Ia segera melihat Yuni yang sudah tidak sadarkan diri. Bangun sayang, kamu harus kuat, ucap Sandi. Ia mengelus-ngelus kepala Yuni. Saat sedang mengelus-ngelus kepala Yuni, matanya malah tertuju ke leher Yuni yang merah dan seperti bekas cupang. Sandi merasa heran dan bertanya-tanya pada dirinya sendiri, karena memang ia tak pernah lagi melakukan itu kepada Yuni. Apalagi semenjak Yuni hamil, mereka sudah jarang melakukan, karena Yuni alasannya selalu bilang, gak srek, mungkin bawaan bayi. Sebaiknya bawa Yuni pulang, biarkan kami mengurus jenazah Bu Della, ucap Diwan menyarankan. Terima kasih, Wan. Sandi sangat berterima kasih sekali. Di sela-sela seperti ini, masih ada Diwan yang peduli dengan keluarga mereka. Sementara Atika sedang menunggu Diwan di rumahnya. Lama sekali, Mas Diwan. Ada apa sih sebenarnya? Gumam Atika bertanya-tanya. Siapa yang mau bunuh diri? Perasaan di kampung ini terus-menerus ada huru-hara, gak pernah ada berhentinya. Aduh. Tiba-tiba perut Atika merasakan guncangan yang sangat kuat. Mungkin karena kehamilannya sudah membesar. Sehat-sehat di dalam ya nak. Nanti setelah lahir jaga ayah dan abang Mail. Karena nanti ibu mau menebus dosa-dosa ibu, ucap Atika sembari mengelus-ngelus perut buncitnya. Ibu mau pergi. Ternyata Mail mendengar ucapan Atika barusan. Enggak nak, kamu salah dengar. Atika sedikit panik karena Mail mendengar ucapannya barusan. Tapi Mail dengar kok Bu, ucap Mail lagi. Enggak nak, ibu hanya bercanda kepada dede bayi, ucap Atika menyangkal. Bu, di sana ada orang bunuh diri, katanya ibunya Bibi Yuni. Apa? Atika yang sempat memegang gelas karena ingin minum, refleks gelas itu terjatuh ke lantai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, lirik Atika. Air matanya tidak merasa merembes membasahi pipinya. Malang sekali nasib Bu Della. Aku sudah memaafkan semua kesalahannya. Semoga Allah mengampuni dosanya dan juga dosaku, lirik Atika. Kasihan ya Bu, ibunya Bibi Yuni, ucap Mail. Iya nak. Atika memeluk Mail. Masih beruntung dirinya tidak seperti Della. Ia masih bersyukur masih dikasih bertaubat dan dipersatukan oleh anak dan suaminya. Gimana mas? Kapan akan dimakamkan jenazah Bu Della? Tanya Atika. Katanya hari ini. Kasihan sekali Yuni dan Sandi. Mereka baru saja merasakan kebahagiaan, tapi sudah harus seperti ini lagi, jawab Diwan. Benar mas, aku kasihan sama Yuni. Nanti aku mau ke sana untuk tenangin dia mas. Mas mau melayat ke rumah Yuni. Sekalian mau bantuin Sandi dan yang lainnya masang tenda. Kamu ikut? Tanya Diwan. Ikut mas. Atika pun keluar dari kamar dan sudah memakai pakaian serba hitam. Tak lupa juga ia mengenakan hijabnya. Masya Allah, istriku cantik sekali. Mata Diwan sama sekali tidak berkedip saat melihat Atika. Jangan ngerayu. Atika menepis tangan Diwan saat Diwan ingin menyentuh pucuk kepalanya. Gak merayu kok, ucap Diwan tersenyum kecil. Mail ikut ya. Mail berlari kecil menyusul mereka.
Ia sepertinya masih trauma bila harus di rumah sendirian. Mata mereka semua menatap sinis ke arah Atika yang berjalan beriringan bersama Diwan. Waduh, induknya sudah mati. Muridnya malah masih berkeliaran. Ketus ibu-ibu yang melihat Atika. Jadi malas nih, ketus mereka lagi. Tatapannya begitu tidak mengenakan sekali, sampai Atika merasa tidak nyaman mendengar cemoohan dari mereka. Aku ke dalam dulu, Mas. Atika segera menemui Yuni yang masih terbaring lemah di kamarnya. Ya Allah, Yun. Atika segera memeluk Yuni yang terus menangis. Matanya sembab dan membengkak karena tangisnya yang tak kunjung menyudahi. Mereka jahat, Ti, bekik Yuni. Jangan begitu, Yun. Berdoalah agar ibumu tenang di sana. Atika mulai menenangkan Yuni yang sedang terpuruk. Kenapa mereka selalu menghakimi Mama? Apa Mama gak pantas diberi kesempatan kedua? Liri Yuni. Berhak, hanya Allah saja lebih menyayangi. Kamu harus ikhlas, Yun. Ibumu sudah gak sakit lagi di sana. Dia sudah bahagia. Akan lebih bahagia lagi kalau ibumu melihatmu bahagia di sini. Lihatlah, masa depanmu masih panjang. Kamu masih punya Sandi dan bayimu. Kamu juga punya aku dan Mas Diwan. Kami siap menjadi keluarga barumu. Atika begitu perhatian terhadap Yuni. Luka lama yang pernah ia dapat dari Yuni sudah sama sekali tidak ia pikirkan lagi. Sejahat-jahatnya Yuni, ia pikir masih lebih jahatan dirinya. Makasih, Ti. Aku betul-betul beruntung mempunyai saudara sepertimu. Walaupun tidak ibu kita lain, tapi kamu tetap saudaraku, karena ayah kita satu. Ucap Yuni. Ia menepis sisa-sisa butiran beningnya. Kehilangan seorang ibu sungguh menyayat hatinya. Namun mendapat nasihat dari Atika itu lebih menyayat. Ia berpikir hati Atika entah terbuat dari apa. Selama ini padahal ia selalu menyakiti Atika. Entah kalau ia berpikir saat ini Atika masih dalam lupa ingatannya. Andai kamu sembuh, Ti, kamu pasti marah denganku. Yuni mencoba membelakangi Atika. Menurutmu, kenapa aku harus marah? Bukankah sudah aku bilang kalau setiap manusia itu berhak mendapatkan kesempatan kedua? Makasih ya, Ti. Untuk saat ini, saudaraku hanya kamu lagi. Sama-sama, Yun. Atika sekarang merasa lega, karena Yuni sudah mulai sedikit tenang. Saat ia memeluk Yuni, tak sengaja matanya mengarah ke sebuah tanda merah di leher Yuni. Tanda merah itu sangat mencolok sekali. Leher kamu kenapa? Tanya Atika. Oh ini, cuma gatal-gatal. Jawab Yuni bohong. Atika sebenarnya tahu, karena tadi pagi ia sempat mendengar percakapan Anto dan temannya. Tapi saat ini ia tak ingin menambah pikiran Yuni dulu. Terima kasih, kalian sudah banyak membantu kami, ucap Sandi. Selesai pemakaman, Atika dan Diwan memang sengaja tak pulang langsung. Mereka masih singgah di rumah Yuni dulu. Aku buatkan minum ya, ucap Yuni. Aku bantu. Atika segera mengikuti langkah Yuni ke dapurnya. Andai saja dari dulu kita seperti ini, ketus Atika. Maksud kamu? Yuni sempat terbengong mendengar ucapan Atika tadi. Maksud aku, andai saja aku gak sakit, pastilah ingat segalanya. Atika mengalihkan pembicaraan. Kamu pasti sembuh. Yuni menepuk-nepuk bau Atika dengan sangat lembut. Ini foto ayah kita, tanya Atika saat melihat sebuah bingkai foto bergambarkan lelaki yang ia cintai. Iya, itu ayah waktu muda. Ayah kita ganteng kan? Lirih Yuni. Aku gak tahu karena aku gak ingat apa-apa. Yang aku ingat hanya ibumu. Makanya tadi saat aku melihat wajah ibumu bersama lelaki tua itu, aku pikir dia pasti ayah kita. Karena kamu sendiri yang bilang kalau kita saudara. Cepat pulih ya, Ti. Dan setelah pulih nanti, jangan pernah tinggalkan aku. Aku gak punya siapa-siapa lagi selain kamu. Lirih Yuni. Iya, aku janji kok. Seketika mata Atika berkaca-kaca saat mendengar permintaan Yuni. Mana mungkin ia tidak meninggalkan Yuni. Bahkan anak dan suaminya nanti juga harus ia tinggal setelah ini. Kamu pasti capek ya, Mas? Tanya Atika. Diwan merebahkan tubuhnya di kasur empuk mereka. Enggak lah. Oh iya, gimana tadi Yuni? Sudah gak seperti tadi kan? Potong Diwan. Kamu perhatian sekali, Mas, ketus Atika. Bukan begitu sayang. Mas kan hanya bertanya saja.
jawab Diwan. Dilihatnya wajah Atika sudah mulai cemberut. Kamu cemburu? Ledek Diwan. Enggak juga, Mas. Atika berusaha menyembunyikan wajah kusutnya dari Diwan. Kasihan Yuni, Mas. Dia sangat terpukul sekali. Lirik Atika. Mau gimana lagi? Kita doakan saja yang terbaik untuk mereka. Kalau aku jadi dia, aku gak mungkin kuat. Lirik Atika lagi. Kalau kamu jadi dia, mungkin aku yang gak akan kuat, ujar Diwan. Kenapa? Aku gak kuat bila harus melihatmu menangis setiap saat. Atika malah tersenyum kecil saat mendengar jawaban Diwan. Sementara Sandi bingung melihat Yuni. Tadi saat ada Atika ia baik-baik saja. Namun setelah Atika dan Diwan pulang, Yuni malah berdiam diri saja. Kamu sakit, Bun? Selidik Sandi. Aku cuma masih sedih, jawab Yuni datar. Kehidupannya sungguh saat ini sedang tidak baik-baik saja. Dirinya sudah hancur sehancur-hancurnya. Aku mau sendiri dulu, Mas. Yuni malah menutup pintu kamarnya dan mendorong Sandi keluar kamar. Sandi semakin heran terhadap kelakuan Yuni saat ini. Terlebih saat ia mengetahui bekas cupang di lehernya tadi. Kamu kenapa sih? Sandi berusaha mengetuk-ngetuk pintu kamar mereka, namun telah dikunci oleh Yuni dari dalam. Kalau ada masalah bicara, jangan biasakan menyendiri. Mas kan suami kamu. Lirik Sandi lagi. Gak apa-apa, Mas. Aku hanya ingin tenang. Kamu berpikir kalau bersamaku gak akan tenang? Bukan begitu, Mas. Aku hanya butuh ketenangan sebentar. Dan aku gak mau merepotkan, apalagi membebanimu. Saud Yuni. Justru karena kamu istriku. Tapi ya sudahlah. Tenangkan saja dirimu dulu. Sandi merasa sedikit kecewa dengan sikap Yuni. Ya, tadi Mael dengar ibu ngomong kalau ibu akan pergi. Ibu mau pergi kemana sih ya? Tanya Mael. Ternyata ia tidak lupa dengan perkataan Atika yang sempat ia dengar tadi. Pergi? Mata Diwan membulat seketika. Iya, Mael dengar kok. Ibu ngomong gitu. Benar, tapi pas Mael tanya ibu bilang cuma bercanda sama Dede bayi. Nanti ayah yang tanya sama ibu ya. Diwan menjadi bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Ia yang matanya masih fokus melihat TV, namun pikirannya menjadi tidak karuan. Cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.